Selamat sore teman-teman semua. Kali ini kita berjumpa kembali di podcast Komsat Muhammad Iqbal. Yang kemarin kita ngobrol sama Tum Andi, selaku Ketua Umum Komsat Muhammad Iqbal, yang waktu itu dimoderatori oleh saya sendiri. Nah, sekarang kebalikan, kita akan mengulik kiprah organisasi dan pengalaman daripada Mas Huda atau Kanda Huda yang sekarang menjabat sebagai Kabid PTKP. Oke, di sebelah kanan saya sekarang ada Mas Huda. Halo Mas Huda. Halo. Ini gimana pengalaman kok ujuk-ujuk pengalaman. Sehat Mas Huda? Alhamdulillah. Ini sekarang Mas Huda terlihat sepertinya makmur ini ya, kalau kita lihat badannya sekarang ini. Tambah makmur karena makmur. kemarin dapat banyak rezeki ya. Alhamdulillah ini. Kalau nggak ada rezeki ya kurus-kurus aja gitu. Oke, Mas Huda, ini sebelum kita mengulik fokus Mas Huda sekarang, mungkin akan kita kulik dulu nih latar belakang Mas Huda. Kan setiap orang itu kan punya latar belakang. Sekarang Mas Huda masuk di dalam himpunan mahasiswa Islam. Nah, sebelum Mas Huda masuk ke dalam organisasi himpunan mahasiswa Islam itu, Mas Huda berlatar belakang apa? Bisa diceritakan berangkat dari mana? Dari keluarga atau dari basic dirinya itu apa seperti itu? Oke. Terima kasih. Sebenarnya aku tuh nggak pede ngomong di depan kamera. Sejujurnya nggak pede di depan kamera. Cangkeman biasa gitu. Karena tahu sendirilah. Iya. Saya kurang pede sama apa yang saya perbuat. Cuman mau nggak mau harus bicara karena Harus podcast bicara. Kom Iqbal gitu. Podcast. Ini gimana? Ngomong apa nih latar belakang? Iya, Mas Huda itu kenapa memilih HMI itu menjadi wadah berproses? Kan banyak sekali kan organisasi eksternal yang lain. Nah, itu tentunya memiliki satu latar belakang kan, secara tidak langsung. Kalau saya pribadi adalah latar belakang ikut HMI itu karena A, B, C, D dan seterusnya. Nanti kita bahas di podcast berikutnya. Ini udah ranahnya Mas Huda harus menceritakan latar belakangnya kenapa masuk HMI. Iya. Oke. Sambil ngerokok nggak apa ya, Bang? Boleh silahkan. Yoi. Bentar. Ini memang satu ciri khas dari Mas Huda. Kalau ngomong sambil ngerokok, kalau nggak ngerokok nggak bisa ngomong, gitu kan? Oke. Lanjut. Oke, Kang. Berbicara masalah latar belakang itu, kenapa sebelum berangkat ke HMI ya? Maksudnya sebelum berhimpun di HMI. Sebelum berhimpun di organisasi ini, sebenarnya itu latar belakang keluarga ada latar belakang ideologis dari mama. Dari apa itu? Dari mama saya. Mama saya itu kan dulu aktif juga berorganisasi, termasuk berhimpun di HMI. Yunda. Jadi masih Yunda, cuman di cabang yang berbeda. Di cabang mana waktu itu? Mama saya itu di cabang Jember. HMI cabang Jember. Cabang Jember ini terah dari cabang Jember ini. Cabang Jember di Komisariat Visipol UNES. Jadi singkat cerita adalah kedekatan ideologis walaupun tidak matang-matang amat. Karena didikan mamah dan abi saya cenderung juga lumayan kompleks lah masalah pendidikan ideologis seperti itu. Dan lebih lanjut saya mengetahui HMI itu kan sejak di SMA. Oh, di masa-masa SMA itu udah mengenal HMI ya? Jadi di masa SMA itu tahu dari teman atau memang sudah searching sendiri tentang HMI atau memang diberitahu oleh orang tua? Sebenarnya itu di zaman SMA saya mengetahui bagaimana dinamika organisasi eksternal itu gara-gara guru saya ada yang aktif di kami. Jadi aktif di kami. Tapi diberitahu oleh gurunya tentang HMI secara tidak langsung. Artinya organisasi eksternal gitu ya. Organisasi eksternal secara universal ya. Iya. Ada GMNI, ada kami, ada waktu itu masih ada ini Gema Pembebasan punyanya kawan-kawan HTI, udah gitu ada HMI. Akhirnya saya mulai mencari-cari nih, ini sebenarnya organisasi apa begitu, Mas. Nah, singkat cerita di salah satu kampus di Solo, di IAIN itu ada konflik lah masalah perebutan BEM yang akhirnya teman-teman kami harus menyingkir lah, maksudnya tidak menang secara politis di situ. Akhirnya pasca itu saya mulai mengetahui ternyata ada GMNI seperti ini, ada HMI seperti ini, ada kami seperti ini dan seterusnya.
Tapi ada satu titik ketika saya mulai mantap masuk ke HMI itu kurang lebih ketika kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, suatu hari mama saya itu pernah ngajak bicara ketika kamu mau ke kampus mau ngapain gitu. Perihal ngapain mau di kampus. Ya saya dengan jawaban normatif saya menjawab dong. Ya kuliah dong mah, mau ngapain lagi. Ya emang normatifnya anak kuliah ini kuliah. Ya kuliah kan. Cuman pada saat itu mama saya ingin mendapatkan jawaban yang lebih gitu. Kamu mau aktif di mana? Mau aktif di mana? Karena waktu itu saya nggak punya anggapan dan ketertarikan lebih lanjut untuk berorganisasi, nggak punya pandangan lah singkatnya. Kampus mau ngapain? Saya tiba-tiba diberitahu, kalau kamu mau aktif di organisasi, mending aktif di HM. Pengkaderan keluarga ini guys. Nah, akhirnya nggak langsung saya juga mencari HMI di UNS. Akhirnya sampai sekarang masih di HM. Orang pertama Mas Yuda yang menemukan, artinya setelah mendapatkan arahan dari Yunda atau ibunya Mas Yuda itu tentunya Mas Yuda langsung mencari organisasi HMI. Nah, orang pertama yang ditemukan di Solo ini siapa? Orang pertama ya. Waktu itu namanya Mbak Wara. Anak HMM ya. Anak Nanti kalau Mbak Wara lihat podcast ini, tentunya nama panjenengan juga berperan dalam pengkaderannya Mas Yuda itu. secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Oke. Sudah tertebak lah, artinya Mas Yuda itu masuk HMI itu berlatar belakang dari keluarganya yang sudah ber-HMI ya. Iya. Beda dengan saya yang memang latar belakangnya bukan salah satu keluarga saya itu nggak ada yang HMI, nggak ada yang berorganisasi eksternal, dan memang saya menemukan HMI itu setelah saya masuk kampus. Kamu kenapa bisa masuk HMI? Kita bahas di podcast berikutnya nih kalau Kalau orang-orang udah pada penasaran ya. Iya, lihat aja kalau yang mau tahu nanti saya ikut HMI dari mana, kita next part ketiga. Oke. Itulah sudah tertebak lah latar belakangnya Mas Yuda. Kemudian saya ingin tahu nih, artinya dari segi berbicaranya Mas Yuda, kemudian dari tata bahasa yang digunakan dalam berbicara itu terlihat bahwa Mas Yuda ini adalah seorang yang organisatoris kan gitu. Wah, enggak juga sih. Enggak, itu penilaian saya. Enggak juga sih. Walaupun itu subjektif gitu kan. Enggak juga. Nah, itu selain Mas Yuda itu berkiprah di HMI, itu juga mengimplementasikan dunia organisasi Mas Yuda itu di mana saja Mas? Artinya saya ingin tahu sih kiprah Mas Yuda di berbagai organisasi. Bisa disebutkan dan bisa dijelaskan perjalanannya. Iya. Gimana ya? Saya soalnya termasuk orang yang teralienasi dari lingkaran penguasa pada saat itu. Oke. Ya tau lah. Nanti barangkali ada yang belok kiri lurus lah. Iya gitu. Oke. Adalah fenomena dinamika ketika di organisasi. Yap. Selain di HMI itu sebenarnya semester 1 saya sempat jadi mengetuai salah satu paguyuban di Bondowoso. Apa itu paguyuban? Itu namanya Paguyuban Kampung Kopi Pelita. Oh iya. Karena pada saat kurang lebih tahun 2017-2018 itu Bupati Bondowoso mendirikan sebuah paguyuban yang akhirnya saya ketika selesai SMA di tahun 2019 saya sempat mengetuai paguyuban itu, karena ya biasalah orang nggak ada ketuanya lagi, siapa lagi. Paham. Gitu. Di paguyuban Kampung Kopi Pelita sampai tahun 2020 bulan Agustus kalau nggak salah, saya masih ingat itu terakhir bulan Agustus. Udah gitu saya balik ke Solo, saya masih jadi staf di BEM UNS. Iya. Di Kementerian Aksi dan Propaganda. Waktu itu menterinya Bang Firzan anak HMI FKIP. Ya kalau masih aktif sih orangnya. Iya. Salam Bang Firzan. Namanya Bang Firzan. Firzan itu anak HMI FKIP. Udah gitu di tahun 2021 saya diberi amanah oleh Presbem FIB untuk menjadi, waktu itu Presbemnya siapa? Itu namanya Ipul. Oh, Bang Ipul, salam dari Bang Uda ini. Ya, nanti dirampung nih lah omongan kita. Oke. Itu namanya Bang Ipul, anak sastra Inggris. Senior saya di sastra Inggris. Diminta amanah menjadi Menteri Expo. Seperti itu. Jadi ya 3 organisasi aja lah. 3 organisasi. Ya itu cukup menunjukkan bahwa Mas Yuda itu
organisatoris itu. Artinya orang yang aktif di satu organisasi pun udah bisa dianggap sebagai orang organisatoris ya. Asal mereka aktif dan berkiprah di dalamnya gitu. Nah itu terakhir berorganisasi ini kalau denger-dengeran Mas Yuda sekarang fokus organisasinya masih di HMI ya. Yang lain sudah artinya sudah habis masa jabatannya seperti itu. Artinya 2000 berapa Mas terakhir mengemban organisasi di luar organisasi HMI? Saya terakhir ya berarti tahun lalu 2021. 2021 saya demis di BEM FIB UNS itu tahun ini ding 2022 bulan apa ya? Saya karena nggak ikut perayaan demisioner ya. Isinya orang-orang pesta. Ya, orang-orang demisioner gitu. Kalau nggak salah itu demis di bulan 2 Februari kalau nggak salah. 1 tahun yang lalu berarti ya. Enggak, Februari ini. 2022. Oh iya. Demis dari Menteri Akspro. Demis di Menteri Akspro akhirnya ya saya meneruskan amanah di HMI. Karena memang HMI masih panjang ya perjalanannya seperti itu. Nah, seumur hidup sih. Seumur hidup ya, nggak akan bisa habis. Oke. Yang di internal kampus artinya Mas Yuda juga turut berkiprah juga dalam organisasi internal kampus walaupun tidak melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya. Artinya tidak mau naik ke univ dan lain sebagainya. Nah, Mas Yuda apakah merasa cukup berkiprah di dalam organisasi internal? Gimana ya Mas? Kalau modelan saya kan ya, ibaratnya organisasi eksternal itu hanya untuk menambah pengalaman internal iya di internal di organisasi seperti BEM itu bagi saya cuman hanya sebagai tempat saya untuk pertama bersenang-senang mengimplementasikan apa yang saya pernah rasakan ketika digerakkan. Tempat bersenang-senang lah karena di situ cukup dinamis. Apalagi bertempat di Akspro ya. Iya, yang dimana konkret juga dalam konkret. Iya. Dan juga banyak tekanan-tekanan dari orang-orang situ. Orang-orang maksudnya gerakan-gerakan lain dinamika ketika di forum. Akhirnya saya tempat bersenang-senang aja gitu. Bersenang-senang dalam artian bukan tempat party gitu enggak. Cuman bersenang-senang ketika dalam berorganisasi. Dalam berorganisasi gitu. Semisal ada demo nih. Kita kan konsolidasi segala macam, bertemu dengan banyak orang, lobbying, kesepakatan, digerakkan, itu kan mengasihkan bagi saya. Jadi tempat bersenang-senang. Secara tidak langsung juga memproses diri kita dalam berkomunikasi, berpendapat dan lain sebagainya. Ya kalau merasa berkiprah enggak sih Mas, maksudnya it's okay saya punya kiprah di situ, cuman saya tidak bisa self claim. Ibarat ya saya pun tidak merasa itu adalah jalur yang saya buat ketika di gerakan ataupun di organisasi internal. Hanya saja ya itu tempat bertumbuh saja. Cuman sudah merasa berdampak dan berkiprah, saya nggak punya pengertian itu. Artinya biarkan orang-orang yang menilai saja. Asal kita bisa melakukan itu. Setidaknya amanah kita sudah selesai. Tapi juga ada standing profitnya untuk Mas Yuda sendiri ya. Dengan dalam waktu yang singkat itu ya walaupun tidak banyak artinya juga membuat Mas Yuda itu tumbuh gitu. Kan seperti itu. Salah satunya itu. Nah, itu perjalanan Mas Yuda ya. Kadang banyak orang yang meneruskan kiprahnya di dalam internal dan memilih tempat lain ataupun hal-hal yang mereka anggap itu sebagai wadah bertumbuh seperti itu, dan ini adalah perjalanan Mas Yuda. Kalau sekarang berarti aktifnya hanya di HMI? Untuk saat ini ya di HMI, udah gitu selain itu saya ingin mencoba mengekspor diri sendiri. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi artinya Mas Yuda memutuskan untuk tidak lanjut di internal dan dia memiliki orientasi sendiri. Dengar-dengar Mas Yuda ingin mencoba hal baru dengan di dunia bisnismen. Ya. Nah, bisa diceritakan Mas, fokus Mas Yuda sekarang itu apa? Selain di HMI, kalau HMI pastilah kita sama-sama berproses kan, berjuang untuk apa ya? Artinya mencapaikan insan itu, membina insan, menyampaikan insan itu. Dan di sisi lain Mas Yuda juga punya titik fokus sendiri untuk menumbuhkan skill Mas Yuda. Kira-kira bisa diceritakan sekarang itu fokusnya ke arah mana itu?
Sebenarnya itu saya cuma ingin melanjutkan bisnis bapak. Bisnis bapak. Apa ya bisnis? Jadi kan ini juga mohon maaf juga nih disclaimer buat Haimi Kopi Iqbal ya. Iya. Karena pada kemarin dinamika Convercap saya belum bisa membersamai pada saat itu kan panjenengan sama Mas Andi kan ya. Padahal dinamika Convercap menarik itu. Iya menarik. Tapi qadarullah saya nggak bisa membersamai. Iya. Dan sampai pada ini waktu panitiaan jenengan LK1. Oh, LK1. Pembahasan pertama itu kan saya juga nggak di komisariat kan. Gara-gara harus menemani kawan-kawan di Wadas. Iya betul. Memang Cuman- sudah tugas PTKP kali ya. Ya. Cuman untuk ketika Convercap itu kan saya nggak ikut gara-gara saya konsentrasi ke bagaimana membangun bisnis iklim kopi yang kita kan bergerak di komoditas ya. Betul. Saya dengan Bapak bergerak di komoditas yang menyediakan supply intinya. Supply kopi. Jadi waktu itu saya masih mengurus kurang lebih mengawasi pengepakan 25 ton lah. 25 ton biji kopi. Itu besar. Ya, alhamdulillahnya. Akhirnya saya memutuskan itu karena memang pertama sebenarnya dunia saya itu bukan hanya di organisasi. Kita pun juga punya hal banyak yang bisa kita eksplor ketika di luar kan. Karena bisnis itu kan nggak bisa kita temukan ketika berorganisasi. Betul. Nah, artinya saya mulai mencoba merambah ke industri yang agak menengah ke atas dan mulai merambah ke CV ataupun bahkan ke PT nantinya. Karena pada saat itu saya memang sudah tidak ingin berkiprah di internal. Ya setidaknya biar adik-adik lainnya yang berproses. Kalau semisal saya berproses lagi kan nanti ada adik-adik yang dikorbankan. Ketika misalnya harusnya dia berproses lebih kencang ketimbang saya, karena mungkin ada saya nggak bisa berproses. Terhambat Terhambat. reorganisasinya gitu. Di sisi lain juga saya sudah mulai agak mengurangi ya dinamika di internal Bang, karena jujur saja ketika di BEM itu banyaklah kerjaan-kerjaan kita mengawal gerakan. Akhirnya juga bisnis yang harusnya saya bangun ketika sejak 2019 bahkan nyandit. Karena Ada orientasi lain yang harus dikerjakan. Iya, Tapi tidak menutup kemungkinan Mas itu juga sudah menyelesaikan tugas di BEM itu ya. benar alhamdulillah. Mantap. Itu. Ya pada akhirnya kan saya pun sempat mikir gitu. Misalnya saya masih berkiprah di internal, oke, ada perkembangan ataupun implementasi perjalanan intelektual saya ketika di organisasi internal. Cuman ya pada akhirnya saya juga menyadari bahwa saya punya bapak yang harus saya tolongin pekerjaannya, mencari buyer. Dan secara tidak langsung Mas sudah juga ikut berproses di situ. Iya, secara nggak langsung. Ya kayak gitu Kang. Maksudnya saya merasakan bagaimana dinamika hidup yang real bahkan hingga perkembangan pemikiran itu. Ya ketika kita bisa hidup di banyak lingkungan. Ibaratnya saya bantuin bapak bisnis, selain saya juga berkuliah di sastra Inggris, juga pun ber-HMI ataupun di organisasi. Akhirnya dengan itu iya dinamis gitu loh, balance. Kuliah dapat, organisasi juga dapat, bisnis dapat. bisnis juga dapat. Ini yang belum dapat satu pasangan. Nah, kalau boleh tahu itulah fokus Mas Yuda sekarang ya. Dia lebih fokus kalau di dunia organisasinya Mas Yuda itu fokus ke HMI. Kalau di dunia bisnisnya sekarang membantu bapaknya di bisnis komoditi Kopi. seperti itu. Teman-teman kalau pengen tahu tentang kopi nanti bisa kontak Mas Yuda. Oke, bisnis dapat, kemudian organisasi dapat, kuliah dapat. Ini yang belum dapat satu ini Mas. Kayak kelihatannya belum ada pasangan. Itu benar nggak sih Mas? Iya sih. Iya sih. kalau boleh mau cerita ini. Dunia organisasi sudah dibahas, dunia kuliah juga sudah dibahas, dunia bisnis kita bahas. Kalau boleh tahu, spill sedikit dong tentang dunia percintaan Mas Yuda itu seperti apa? Gimana ya? Ini sebenarnya susah membuka gitu loh, susah membuka. Dikit aja. Jadi susah membuka kan. Cuman nggak apa-apa lah kalau diminta. Tapi sudah ada suatu langkah atau pemikiran untuk mengarah ke situ. Ya tidak dapat dipungkiri kita udah di atas 20 tahun gitu. Artinya walaupun kita tidak berorientasi untuk berpacaran, setidaknya kita punya rasa, kita manusiawi itu punya rasa. Itu tentang
tentang itu bisa diceritakan sedikit, kita kupas tuntas. Iya. Sebenarnya gini loh Kang, ini yang belum pernah aku ceritain ke mungkin sebagian orang ya, cuman di podcast belum saya pernah buka. Yo, siap, harus kita buka. Sebenarnya lika-liku hidup saya itu kan berliku, kita punya masing-masing dinamika lah, termasuk di apa yang dinamakan perasaan cinta gitu. Ya dulu sebenarnya kenapa aku memutuskan untuk hengkang dari organisasi internal dan juga mulai berkiprah untuk meneruskan bisnis itu karena sebenarnya saya pelampiasan sakit hati seperti itu, pelampiasan sakit hati karena Dengar itu cowok-cowok. sebenarnya begini loh, saya pernah merasa dikorbankan aja dengan keluarga saya gitu. Mamah dulu pernah menjodohkan saya dengan salah satu ya cewek lah yang diharapkan menjadi pasangan hidup, cuman at the end of the day itu mengorbankan perasaan saya sendiri karena Gak sesuai ekspektasi. iya, tidak sesuai ekspektasi dan ternyata saya dikorbankan karena uang. Ya karena ada mama saya punya proyek dengan salah satu keluarga mereka, akhirnya saya diminta untuk dijodohkan lah. Tapi nggak berhasil. Kalau semisal proyek itu lolos, saya berhasil dan Karena akan mereka dijodohkan. lolos. Karena tender tidak lolos dan proyek gagal, saya tidak jadi dijodohkan. Jadi Kalau boleh tahu ini tahun berapa itu, Mas? saya mulai tidak berkomunikasi dengan doi yang dijodohkan itu ya, karena saya sebenarnya udah lama kenal. Terakhir komunikasi itu bulan Mei, Juni, kurang lebih bulan Mei 2021. 2021 bagus. Baru aja kali. Baru aja. Setahun belum ada kali ya. Ya, kan belum ada. Cuman setahun itu rasanya menyiksa. Ayo, paham. Serasa menyiksa. Karena bener gini loh Mas. Maksudnya bayangin sih kita punya hati gitu. Cowok pun juga punya hati, men. Ya, semua punya hati. Cowok pun punya hati. Walaupun kita juga kadang-kala sakit gitu loh. Maklum aja sakit. Sakit perasaan. Ya. Dan itu cukup menyakitkan. Akhirnya saya harus merasa hidup saya nggak ada artinya gitu, nggak ada artinya pun ketika ingin membangun komunikasi lagi dengan doi-doi yang lain agak berat dan ternyata saya menyimpulkan bahwa belum ada kesiapan bagi saya individu untuk mematangkan kesimpulan saya untuk naik ke jenjang perjodohan yang lebih lanjut. Karena ya dinamika hidup, orang masuk dan orang keluar begitu. Ada orang baru lagi, ternyata sama saja endingnya. Itu memang sudah ritmenya seperti itu kali. Ya seperti itulah, gimana lagi namanya hidup. Kalau sekarang ini orientasi tentang percintaannya sampai mana? Sebenarnya Lebih untuk memutuskan ke arah mana? Kalau aku sih sebenarnya udah pengen yang serius. Ke arah yang serius. Ke arah yang serius. Ke arah yang serius. Ke arah yang serius. Baik. Lebih dari ya pacaran hahi lah. Mengingat umur juga sudah semakin tua, Mengingat umur sudah makin tua, harus semakin realistis. makin realistis dan juga sebenarnya saya juga muak dengan apa ya, ibaratnya ketika kita cuma percintaan lah. Bercinta ya, kita punya perasaan sebatas hahi gitu. Karena ternyata dunia hiburan percintaan itu nggak lucu gitu loh Mas. Ya, emang nggak lucu sih betul sih, Mas. Bagi saya loh ya, bagi saya. Karena di sisi lain saya juga bisa ketawa, kalau disakiti juga sakit. Gitu. Akhirnya ya biarlah perjalanan fase ini adalah fase saya mencari jati diri lebih lanjut dan juga ajang pelampiasan. Jadi pelampiasan ke hal yang baik gitu. Iya benar. Oke, itulah kisah Mas Huda mulai dari latar belakang Mas ini, kiprahnya di organisasi, dunia bisnisnya hingga dunia percintaan. Sebetulnya masih banyak yang harus kita kuak dari Mas Huda, sosok Mas Huda ini yang sangat luar biasa ya kalau kita lihat kiprahnya. Tapi karena waktu yang tidak memungkinkan sehingga dapat segera kita simpulkan. Akhirnya kesimpulannya adalah
Kesimpulannya adalah kalau menurutku ya dinamika hidup ki akeh gitu. Ya dinamika hidup banyak. Dinamika hidup itu banyak. Dan dinamika hidup sebenarnya linear dengan dinamika organisasi. Karena organisasi itu kan yang membentuk pola pikir kita bagaimana menjalani kehidupan. Jadi semakin banyak dinamika, semakin membentuk dan membuat kita tumbuh. Seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Dan juga nih, ya cowok bisa sakit lah. Cowok bisa Bisa sakit, bahkan cuman kader HMI juga bisa sakit. Oh jelas dong. Manusiawi. Cuman sebenarnya ini bahasan yang tidak perlu kita bahas. Tidak perlu kita bahas, tapi perlu kita kuat. Oke, ini Mas Yuda terima kasih sekali. Sebelum saya tutup, mungkin saya ingin ada quotes dari Mas Yuda. Closing statement. Closing Oke, siap. Untuk kader-kader HMI, untuk viewers ya, hidup itu dibuat ketawa-ketawa aja. Yuk. Dan juga untuk kader HMI, skill kalian itu harus dikembangkan. Sebelum olah-olah, ini ya untuk kader HMI ya. Sebelum olah-olah hal yang lebih besar, olahlah otak kalian. Jadi Ya, jangan sepakat, jaga nih. Sepakat. Oke. Mantap. Terima kasih Mas Yuda. Jangan olah. Oke, terima kasih Mas Yuda. Kali ini cukup menarik ya tentang yang berawal dari latar belakang masuk HMI, organisasi, bisnis dan akhirnya branding untuk mengingatkan semua kader HMI jangan jagakan olah-olah, tapi kita bangun diri kita bangun hidup kita ke depan gitu. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita apa ya Mas Yuda? Ya udahlah ditutup aja. Ya. Oke, thank you. Yakuza, yakin usaha sampai. Cukup sekian, terima kasih dari saya Iksan dan ada Huda. Next podcast selanjutnya masih banyak podcast tentunya ikuti podcast Komisariat Muhammad Iqbal. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.